kepribadiannya pun bisa berubah. Akhirnya kada sampai kayaknya, lalu grunum-grunum, ya jalah panitia yang dulu tuh baik meninggal sudah. Ini panitia yang hanyar nih, kada sesuai dengan yang bahari, kada sampai lawan aku bantuan. Padahal sebelumnya kada pernah mengharap panitia itu datang dengan sendirinya, panitia yang dulu. Setelah panitia yang dulu tuh mati, panitia yang hanyar berganti, konsepnya berganti, inya malah menyambat panitia yang hanyar salah, panitia yang hanyar kada baik dan lain sebagainya. Menandakan apa? Dia tidak sukses berada di maqam tajrid. Kenapa? Karena ketergantungan kepada makhluk. Dan orang yang berada di maqam tajrid, di antara tandanya dia tidak bisa mengajukan tuntutan pada hukum kausalitasnya, sebab akibatnya. Dulu dibari oleh panitia, sekarang kada kawannya mengajukan ke pengadilan. Kenapa? Karena tidak ada janji kontrak, tidak ada nilai esensi usaha pada dirinya, tidak. Beda dengan orang berdagang, beda orang yang berbisnis, beda orang yang bekerja. Ada jalan untuk menuntut hukum kausalitasnya, sebab akibatnya. Umpama orang itu bekerja, kalau tidak masuk kerjanya, si perusahaan bisa nuntut kepadanya melewati jalur hukum. Ya enggak? Tapi kalau orang yang berada di maqam tajrid, anda kemana nuntut? Karena tidak ada esensi kerja baginya. Orang yang datang mendatanginya, orang yang menyerahkan bantuan kepadanya. Makanya di sini disebut oleh Nabi, man ja'ahu min akhihi ma'rufun. Barang siapa datang kepadanya dari saudaranya yang berbuat baik kepadanya, min ghairi israfin wala mas'alatin, dengan tanpa mengharap dan juga dengan tanpa meminta. Maka kata Nabi apa? Falyaqbalhu wala yaruddahu, maka terima dan jangan ditolak. Fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaih. Karena hanya saja itu merupakan rezeki yang Allah datangkan kepadanya. Jadi datang orang membariinya, datang orang menyerahkan bantuan, datang orang menjulungi sembako dan lain sebagainya. Dia tidak mengharap kepada itu bantuan, dia tidak meminta kepada itu bantuan. Maka apabila datang itu, maka jadi terima, falyaqbalhu, ambil, wala yaruddahu, kada boleh ditolak. Jadi orang yang berada di maqam tajrid tidak bisa menuntut kepada yang memberi, yang apabila dia memandang orang yang memberi itulah yang memberiinya, dan ketika kada memberi inya kada kawan nuntut. Karena orang yang berada di maqam tajrid adalah orang yang sedang berada di maqam di mana dia hanya berhubungan secara pribadi antara dia dengan Allah, bainahu wa bainallah. Tidak ada hubungan dengan makhluk, dalam artian untuk masalah mendapatkan rezeki dia tidak boleh mengaitkan kepada makhluk, tidak boleh mengaitkan tuh dari segi lahirnya. Umpama orang yang berada di maqam tajrid sambil berusaha, memaksakan berusaha, ya kan? Jamin usahanya pasti gagal, selalu saja gagal, kada pernah menguntungkan, malah mendatangkan kerugian. Itu di antara tanda orang yang berada di maqam tajrid. Coba kita lihat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau berdagang umur berapa tahun? Sampai berapa tahun? Jamaah. Mulai berapa tahun sampai berapa tahun?
mulai ditinggalkan Kai Sidin, diserahkan kepada paman Sidin Abu Thalib. Di situ